Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Persepsi, jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Ceramah ini berisi materi pokok psikologi persepsi visual, ya, sebagai bagian dari proses psikologis atau persepsi visual sebagai proses psikologis. Saudara, perlu kita tegaskan ya, pertama-tama tentang apa itu persepsi, gitu ya. Istilah persepsi bukanlah sesuatu yang asing ya dalam kehidupan kita. Terkadang kita sering mempersepsikan sesuatu, misalnya terhadap fenomena, terhadap realita, terhadap seseorang, kejadian dan seterusnya yang kita lihat ya maupun kita dengar. Kita seringkali mempersepsikan sesuatu. Berarti kita menganggap sesuatu berupa sesuatu ya. Nah, anggapan sebagai padanan kata persepsi seringkali juga kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu menjadi catatan kita adalah bahwa persepsi sebagaimana dimaknai sebagai sesuatu ya, sesuatu anggapan ya bagi sebagian besar orang itu perlu dikonfirmasi kebenarannya, termasuk juga persepsi visual. Ya, karena berkait erat dengan kinerja psikologi manusia. Dengan demikian, untuk mengkaji tentang persepsi manusia akan lebih tepat bila kita melihatnya dari perspektif psikologi. Khususnya persepsi yang berkaitan dengan data fenomena visual atau kita sebut sebagai persepsi visual. Bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang seni rupa maupun desain, kajian persepsi visual sangat dibutuhkan baik dalam dunia akademik maupun profesi. Mempelajari persepsi berarti mempelajari dunia dan gagasan yang kita ciptakan. Dunia tersebut adalah dunia persepsi, gambar atau gagasan. Ya. Jadi kita jika ingin mempelajari bentuk visual sebagai materi kerja kita, sebagai seorang seniman, sebagai seorang desainer grafis, pertama-tama kita harus tahu di mana, kapan, dan bagaimana mempelajarinya. Pemahaman yang baik tentang dunia persepsi akan semakin membawa kita memahami dengan baik bentuk-bentuk visual dan implikasi psikologisnya dalam seni rupa dan desain ya, ataupun karya fine art yang lain, baik dalam ranah akademik, karir maupun masyarakat dan budaya. Persepsi visual adalah proses psikologis. Persepsi adalah proses psikologis dan merupakan salah satu faktor kognitif dari perilaku manusia, sehingga orang-orang mengetahui tentang lingkungannya. Kinerja persepsi banyak diteliti dalam bidang psikologi. Nah, dalam ranah atau perspektif psikologi misalnya, persepsi berkaitan dengan respons terhadap berbagai informasi yang didapat, terutama informasi visual dalam bidang kita ya, yang menyatakan bahwa sistem persepsi manusia terdiri atas dua subsistem, yaitu yang bertanggung jawab untuk materi verbal dan yang kedua untuk materi visual atau nonverbal. Dengan kata lain, sistem persepsi manusia dapat kita petakan menjadi dua, yaitu persepsi verbal dan persepsi visual. Untuk selanjutnya, fokus pembahasan dalam mata kuliah kita ini yaitu sistem persepsi visual, yang secara jelas dapat saudara lihat dalam diagram berikut ini. Nah, di bagian yang kiri ada sumber informasi, contohnya informasi verbal, dan bagian yang kanan ada sumber informasi nonverbal atau visual gitu ya. Di tengah-tengahnya ada aspek atau ada proses terjadinya pengolahan informasi. Ya, ini yang kita sebut sebagai persepsi. Lantas, bagaimana proses persepsi ini terjadi? Ya, ada dua teori utama yang dirujuk berkaitan dengan bagaimana pemrosesan informasi ini terjadi. Ya. Yang pertama ada teori bottom up, yang kedua ada teori top down. Teori bottom up berarti proses persepsi yang dimulai pada tingkat sensor terendah menuju ke tingkat sensor tertinggi. Artinya, pemrosesan informasi dilakukan melalui pemahaman yang paling sederhana pada mulanya, kemudian mengarah kepada proses yang lebih rumit dan kompleks, sehingga sampai cara berpikir yang lebih global dan abstrak. Ya. Nah, kita mengenal kemampuan berpikir ini sebagai kemampuan mengabstraksikan atau kemampuan berpikir abstrak.
Teori top down berarti berkebalikan dengan sebelumnya, bahwa untuk memproses stimulus sensorik, seseorang perlu memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, atau pengaruh lain yang membantu untuk mengatur dan membentuk konten kognitif dalam pengolahan informasi. Saudara, bagaimana proses awal informasi ini terbentuk? Ya, yang paling berperan adalah berbagai indera yang kita miliki sebagai manusia. Kita lihat ada indera pendengaran, ada rabaan, ada pengecapan, ada penglihatan, dan indera yang lainnya, ya. Nah, semua indera ini menjadi pintu gerbang, ya, di mana pengolahan informasi itu terjadi, ya. Bila kita berbicara dalam konteks persepsi visual, maka indera penglihatanlah yang bekerja lebih dominan dalam pemrosesan awal informasi. Sebaliknya, ketika kita berbicara dalam konteks musik, gitu ya, maka pendengaran yang paling bekerja lebih dominan. Begitu pula bila kita berbicara dalam konteks seni audiovisual, performing arts, drama, teater, atau kegiatan-kegiatan audiovisual yang lain, ya, maka yang dominan bekerja adalah penglihatan dan pendengaran. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan besar adalah, lantas apa manfaatnya atau apa pentingnya bagi kita orang bidang seni dan desain mempelajari persepsi visual? Nah, ini yang menjadi persoalan yang harus saudara komentari, ya. Coba saudara beri tanggapan, ya, uraikan tanggapan atau komentar saudara secara langsung, ya, tentang mengapa penting bagi orang seni dan desain mempelajari persepsi. Ya, uraikan apa manfaatnya kita belajar itu. Sajikan komentar saudara secara langsung pada menu forum di Elena UNES, ya, untuk e-learning UNES sebagai bukti kehadiran kuliah online ini. Demikian saudara, terima kasih atas perhatiannya dan kita berjumpa dalam kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.